Jadi kenapa kita menggabungkan antara teknik supply and demand, support resisten, dan juga indikator, itu karena kita ingin mendapatkan tempat dan waktu yang tepat untuk kita melakukan entry. Ini demand sebelumnya dan tidak dapat ditembus tadi baru saja. Sebenarnya ini juga merupakan entry yang bagus untuk melakukan pembelian. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, Riset Analis PT Pelatihan Profit Internasional. Baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah mendengar tentang ada yang bilang indikator itu tidak penting, atau ada juga yang bilang price action saja sudah cukup. Tapi kali ini kita akan mengkombinasikan keduanya, yaitu teknik trading, baik itu menggunakan supply and demand maupun support resistance, dan digabungkan dengan indikator. Kenapa saya melakukan itu? Karena balik lagi, yang dibutuhkan menurut saya, jadi menurut saya adalah yang dibutuhkan adalah tempat dan waktu untuk melakukan entry. Yang dimaksud tempat dan waktu itu adalah misalkan tempat itu berada di level mana, dan waktu itu kapan kita harus entry. Meskipun kita sudah berada di tempat yang tepat tapi berada di waktu yang salah, maka trading kita bisa jadi berantakan, atau sebaliknya kita sudah mendapatkan waktu yang tepat tapi tempatnya yang kurang tepat. Itu juga masih bisa menyebabkan kita rugi, atau mungkin floating yang lama dulu sebelum harganya mengikuti prediksi kita. Oke, kita akan ke chart untuk melihat apa sih yang saya maksud itu. Oke, di sini ada aset GR30, itu artinya adalah Jerman 30, atau mungkin sering disebut DAX. Jadi ini adalah indeks gabungan Jerman dari 30 company. Kenapa saya melakukan analisa di market ini? Karena hari ini hari Kamis tanggal 30 November nanti jam 5 sore itu ada news, untuk rilis data CPI area Euro, dan ini akan berpengaruh terhadap pair DAX ini atau Jerman 30. Kenapa seperti itu? Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu kita akan membeli atau menjual, karena tadi lagi seperti yang sudah dilihat di kalender ekonomi kita kali ini, jam 5 sore akan ada rilis data CPI untuk area Euro, dan diprediksi data tersebut akan lebih buruk dari bulan sebelumnya, yang artinya inflasi naik. Jika inflasi naik artinya harga akan naik. Maka dari itu Jerman 30 ini akan sangat terpengaruh oleh data CPI. Maka dari itu pada saat ini kita sudah mendapatkan trading idea untuk membeli Jerman 30. Jadi kita akan abaikan semua sinyal sell dan hanya akan melihat sinyal buy pada hari ini. Oke, ini saya hapus dulu yang ini. Saya sudah tadi sempat menarik garis trend ini di M15 ya. Balik lagi kan, tempat dan waktu gitu. Kenapa saya melakukan M15? Karena saya ingin melakukan entry yang lumayan cepat gitu. Kenapa saya tidak menggunakan mapping dari atas dulu, misalkan top down analis dari bulan, minggu, hari, dan juga jam, baik itu 4 jam maupun 1 jam, tapi langsung ke M15. Itu karena balik lagi, hari ini ada rilis data ekonomi untuk area Euro, dan diperkirakan CPI-nya itu akan lebih lemah daripada bulan sebelumnya. Dan diprediksi untuk Jerman 30 ini akan naik harganya. Jadi saya sudah sempat melihat. Oke, jadi ini adalah garis trend, atau mungkin kita akan coba tarik ke yang baru. Ini adalah garis trend M15 yang baru saja digaris.
Oke, tadi ada swing low yang baru, jadi saya tarik ke sini. Ini adalah tempat, jadi balik lagi seperti yang dari awal dibilang, tempat dan waktu yang tepat. Jadi ini adalah tempat di mana kita bisa menempatkan posisi buy kita. Ini adalah support yang ditarik oleh garis trend, dan juga kita bisa menggambar di sini. Oke, ini adalah area demand. Ini demand sebelumnya dan tidak dapat ditembus tadi baru saja. Sebenarnya ini juga merupakan entry yang bagus untuk melakukan pembelian, karena bisa dilihat harganya turun memasuki zona demand ini dan dia memantul ke atas. Oke, mungkin ada yang berpendapat, ini kan sudah naik, baru dikatakan belinya di sini gitu. Kenapa balik lagi? Kita butuh menentukan waktu untuk melakukan entry. Jadi dia memasuki tempat yang tepat, berada di tempat yang tepat, baik ini di zona demand maupun di zona di garis trend line atau garis support. Dan lihat di sini ada stokastik. Di sini ada indikator stokastik RSI, dan di sini sudah terlihat sangat oversold, dan ini berarti adalah waktu yang tepat. Balik lagi ya, tempat dan waktu untuk melakukan entry buy. Jadi kenapa kita menggabungkan antara teknik supply and demand, support, resistance, dan juga indikator? Itu karena kita ingin mendapatkan tempat dan waktu yang tepat untuk kita melakukan entry. Dan mungkin jika teman-teman ingin melakukan entry kembali, menunggu dia apakah dia akan memantul kembali ke sini. Tapi balik lagi, mungkin dia akan kembali ke bawah. Oke, sebentar. Oke, mungkin dari sini dia akan kembali ke bawah, tapi ini kembali dia masuk ke tempat yang tepat. Tapi apakah waktu dia masuk ke tempat yang tepat ini adalah waktu yang tepat? Belum tentu. Jadi bisa saja stokastik sudah di atas dan tempat yang tepat ini berada di waktu yang kurang tepat sehingga terjadi breakout ke bawah. Maka dari itu kenapa saya menggunakan indikator, meskipun orang bilang indikator itu hanya mengganggu atau tidak dibutuhkan atau mungkin dan sebagainya. Tapi balik lagi, yang ingin saya tekankan adalah pada saat kita trading, yang terpenting adalah kita melakukannya di tempat dan waktu yang tepat. Kita sudah bisa mendapatkan tempat-tempat di mana kita bisa melakukan entry buy dan tempat-tempat di mana kita bisa melakukan entry sell, tapi belum tentu waktunya tepat untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu saya menggunakan indikator sebagai bantuan untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi mungkin ada yang kurang jelas dengan penyampaian yang dilakukan oleh saya, bisa ketik atau bisa komen di kolom komentar. Tanyakan apa yang tidak dimengerti dari materi pembahasan kita, dan jika ingin dibahas materi pembahasan yang lain, kita bisa melakukan atau bisa request di kolom komentar ingin melakukan atau ingin membahas tentang apa kita. Oke, mungkin ini saja yang kita bahas hari ini. Bisa ditunggu untuk video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga jika tertarik untuk melakukan private training di PT Pelatihan Profit Internasional bisa menghubungi trader support, kontak ada di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Hendrik Susanto undur diri. Bye bye.